Hari ini aku mau bahas tentang uang. Dan aku ada dapat pertanyaan. Kak, kenapa uang bisa sangat sulit datang kepada diriku? Padahal aku udah kerja capek-capek, aku merasa aku sudah berusaha, tapi kenapa uang masih selalu sulit untuk datang kepada diriku? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, hari ini kita bahas tentang pertanyaan ini. Dan aku yakin masih banyak juga orang yang masih bingung tentang kenapa uang sangat sulit untuk datang kepada diriku. Dan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kamu harus tahu dulu nih, apa arti uang bagi diri kamu sendiri. Karena uang itu energi, dan setiap uang itu bersifat netral. Energi yang netral. Dan energi netral ini sangat berhubungan dengan label atau arti yang kamu maknai terhadap uang tersebut. Ketika kamu memaknai bahwa uang adalah sumber masalah, maka uang itu menetralkan dengan cara pengeluaran yang tiba-tiba datang, kejadian yang tak terduga yang kamu nggak inginkan datang, hanya untuk memanggil uang itu untuk keluar. Jadi ketika kamu menerima uang, otomatis masalah akan datang. Kenapa? Dia adalah sumber masalah. Tapi jika hari ini ada orang kaya yang datang dan bisa membuat uang berkali-kali lipat datang kepada dirinya, itu karena dia percaya bahwasan uang itu adalah sahabat. Dia lahir dari rasa percaya, bukan rasa ketakutan. Orang kaya pakai uang untuk putar uang. Yang artinya dia nggak ada rasa takut, kecewa. Dia hanya percaya kalau uang itu akan datang kepada dirinya lagi. Dan kamu tahu apa yang membedakan kamu yang melihat uang adalah sumber masalah dengan orang kaya yang melihat uang itu adalah sahabatnya, adalah mindset kamu. Dan kenapa mindset kamu bisa sangat berbeda dengan mindset orang kaya? Karena adanya pola lingkungan, pola keluarga, pola pendidikan. Berapa banyak dari kalian yang masih sering mendengarkan bahwasan cari uang itu susah? Atau lingkungan kalian, mungkin keluarga kalian juga akan bilang bahwasan uang itu sangat susah. Harus melihat orang tua kalian bekerja keras untuk mendapatkan uang. Itu adalah pola-pola mindset yang buat kalian merasa bahwasan uang itu beneran memang susah untuk didapatkan. Tapi apakah hal itu berlaku untuk orang kaya? Enggak. Kenapa? Karena polanya aja udah beda. Orang kaya, dia tidur aja dia bisa mendapatkan uang. Dan orang yang belum mencapai stabilitas itu, dia menukarkan waktunya dengan uang. Kesimpulannya adalah perbedaannya itu hanya terletak di pola pikir. Dan pola pikir yang seperti apa? Pola pikir yang sudah kamu tanam sejak awal dari kamu usia 7 tahun. 7 tahun itu anak udah bisa menyerap apapun loh. Dia bisa melihat orang tuanya bekerja keras untuk dirinya, nggak ada waktu untuk dirinya. Jadi dia akan merasa bahwa uang itu sangat susah untuk dicari. Karena dia akan merasa kenapa orang tua aku terus mengejar yang namanya uang. Apakah uang sangat susah untuk dicari sampai orang tuaku harus meninggalkan aku? Sehingga di mindset kamu nggak ada itu konsep yang namanya berkelimpahan, yang ada rasa tidak cukup. Itu kenapa kalian banyak kan dengar afirmasi bahwasan aku layak, aku sukses, aku kaya. Itu karena biar alam bawah sadar kalian itu bisa terprogres bahwasan kalian tidak ada di sistem lama itu lagi. Tapi apakah benar hanya dengan mengucapkan afirmasi itu tiap hari bisa membuat kalian lebih kaya? Belum. Kenapa? Bayangkan gini, waktu kamu kecil, umur 7 tahun, kamu bisa menyerap apa yang orang tua kamu lakukan dan bisa memaknai itu secara sendiri. Itu karena apa? Kalian melihat, kalian mendengar. Jadi, untuk lepas dari sistem lama itu, kamu juga harus bisa melihat. Kamu juga harus bisa mendengar dengan afirmasi positif dan melihatnya sebagai pengalaman. Ciptakan pengalaman itu. Dan untuk bisa membuat kamu merasa aman dan percaya, kamu butuh yang namanya pengalaman. Kamu butuh yang namanya tindakan. Sama seperti kamu sedang kencan sama orang atau PDKT dengan orang, kamu butuh percaya dia dengan apa? Tindakan dia kan? Bukan hanya dengan omongan dia kan? Kamu butuh yang namanya tindakan nyata, pengalaman yang nyata yang membuat kamu percaya bahwasan, oh iya, ini orangnya. Jadi bagaimana uang bisa bekerja untuk kita? Jadikan uang itu adalah sahabat. Ketika kamu punya seorang sahabat, apa yang kamu lakukan? Kamu menyayanginya, kamu mencintainya, kamu percaya kepadanya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tidak cukup, kamu mencintainya tanpa syarat. Dan yang paling terakhir, kamu support dia 100% karena kamu ingin melihat dia juga bisa berkembang. Kamu membiarkannya pergi tanpa menahannya, tanpa rasa takut, dan hanya ada rasa percaya bahwasan dia akan kembali. Itulah keberlimpahan. Orang yang melihat uang dari rasa takut hanya akan bisa menahannya dengan cara menabung. Orang kaya melihat uang itu untuk diputar. Perputarannya terjadi dari mana? Dari dia membiarkan uang tersebut mengalir keluar, dari dia percaya bahwa uang tersebut akan
pergi ke tempat yang memang seharusnya, dari dia percaya bahwasan uang itu akan kembali kepada dirinya. Tiada rasa takut, hanya ada rasa aman dan percaya. Seperti pembahasan aku di awal, uang itu netral. Kalau kamu bahagia ketika mengeluarkannya, dan kamu membebaskannya, kamu percaya, kamu aman, uang itu juga akan kembali. Aku mau nih dekat sama orang ini, karena orang ini sepertinya bisa merasa bebas, merasa aman, dan merasa percaya sama diri aku. Uang datang. Tapi coba, jika kamu merasa bahwasan uang ini susah untuk dicari, uang datang, enggak mau dia datang sama kamu. Kenapa? Karena dia udah takut. Oh, jangan dia nggak mau sama aku. Dia merasa aku tuh sumber masalah. Dia nggak percaya sama aku nggak merasa aman untuk dia. Jadi aku nggak mau datang. Uang pun nggak mau datang ke diri kamu sendiri. Emang kamu mau berteman sama orang yang selalu memandang diri kamu negatif? Enggak kan? Uang juga gitu. Uang juga nggak mau datang sama orang yang terus-menerus menganggap dirinya negatif. Karena seperti pembahasan aku di awal, uang itu energi dan itu dia netral. Dan saking netralnya, kalau kamu nggak suka sama dia, ya udah dia pergi. Kalau kamu suka sama dia, ya udah dia datang lagi, dia balik lagi ke kamu. Ketika kamu memanfaatkan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, otomatis apa? Dia juga akan memperlakukan kamu dengan sangat baik. Kamu support dia juga bakal support kamu. Itu artinya uang sedang bersahabat dengan kamu. Dan mulai melepas konsep keuangan yang dulu yang pernah kamu terima dari lingkungan kamu, keluarga kamu, tentang sistem kepercayaan itu, mulai perlahan-lahan kamu lepaskan. Dan mulai menerima konsep yang baru, melepaskan hal-hal yang memang sudah seharusnya kamu lepaskan, definisi yang kamu buat sendiri tentang uang tersebut, mungkin dari keluarga kamu, dari lingkungan kamu, sistem-sistem yang telah dibuat dan dibentuk seperti itu, mulai pelan-pelan kamu lepaskan dan runtuhkan sistem itu agar kamu bisa menganut yang namanya sistem baru di pikiran bawah sadar kamu. Dan kamu sendiri juga harus mulai percaya bahwasan apa yang orang tua kamu alami dulu mungkin tidak lagi sesuai dengan sistem kehidupanku yang sekarang. Tapi bukan berarti setiap kamu mengeluarkan uang atau kamu melihat uang, kamu langsung berpikir bahwa uang adalah sahabat, uang adalah sahabat. Bukan seperti itu. Ketika pertama kali kamu ingin bersahabat dengan orang lain, apa yang kamu lakukan pertama kali? Yaitu berhubungan. Kamu ngobrol sama dia, kamu ketawa, kamu cerita sama dia, kamu menjalani dulu prosesnya, itu yang kamu butuhkan. Bukan uang adalah sahabat, uang adalah sahabat. Dan sama seperti uang, ketika kamu ingin berteman sama dia, kamu ingin buat dia jadi sahabat kamu harus ngapain? Kenalan sama dia. Kamu harus buka diri kamu, melepaskan semua sistem keyakinan kamu yang lama, menganut sistem kepercayaan dia yang ingin dia kasih ketahu ke kamu bahwasan ini loh, aku punya kehebatan di dalam bidang ini, dan kamu juga mau untuk menerima kehebatan uang itu kepada diri kamu sendiri. Coba untuk berteman dengan uang dan menerima kehebatan uang tersebut. Terima kasih ya udah bantu aku bayar listrik, beli makan, beli sepatu, beli minum. Terima kasih ya, berkat kamu aku bisa menukarkan segala hal yang aku inginkan. Itu kehebatan apa? Uang. Kalau tadi adalah kehebatan uang, jadi kehebatan kamu apa? Kamu mampu memanfaatkan dia dengan sangat baik. Analoginya tuh seperti ini. Uang itu alat, kamu itu pengguna. Dengan alat ini, kamu bisa membeli apapun, sepatu, baju, tas, dan lain-lain. Kamu bisa menyelesaikan yang namanya solusi. Oke? Dan kamu sebagai pengguna yang memanfaatkan alat ini, yaitu uang. Kalau kamu sebagai pengguna menggunakan alat ini secara tidak bijak, alhasil apapun yang kamu mau menghasilkan hal yang negatif. Kamu menggunakan alat itu sebagai negatif, tidak dirawat, tidak dimanfaatkan, tidak bijak, otomatis hasilnya negatif. Kamu foya-foya, kamu menghamburkannya, kamu memuaskan ego kamu menggunakan alat ini, dia gak akan pernah bertahan lama sama kamu. Karena uang itu sifatnya netral. Kalau kamu gunakan secara bagus dan bermanfaat, maka hasilnya yang datang ke kamu juga bagus dan bermanfaat. Itulah yang namanya investasi. Beda dengan jika kamu menggunakannya dengan secara negatif, hasilnya pemborosan. Dan dua hal ini itu saling berkaitan.
kamu terbuka sama dia, dia terbuka juga sama kamu. Seperti sahabat. Itu kenapa orang kaya menganggap uang itu adalah sahabat, alat sahabat. Orang yang belum punya stabilitas, dia akan menganggap bahwasan uang itu adalah penyelamat dia. Tapi kalau orang yang udah mencapai stabilitas, dia akan melihat bahwasan uang itu cuma alat. Dia nggak akan menganggap bahwasan alat ini adalah penyelamat hidup dia. Nggak. Karena penyelamat satu-satunya adalah diri kamu sendiri. Tapi orang yang belum mencapai stabilitas itu akan menganggap bahwasan uang itu adalah penyelamatnya, bukan dirinya. Paham? Dan selama kamu masih berpikir bahwasan uang itu susah, uang itu perlu dikejar, uang itu perlu usaha banget, uang itu sumber masalah, selama kamu masih berpikir seperti itu, afirmasi positif itu gak akan pernah bisa kamu gunakan. Kenapa? Karena afirmasi positif itu menghasilkan makna atau arti yang positif terhadap uang tersebut. Berkelimpahan itu muncul dari mana? Afirmasi positif. Tapi kamu juga harus tahu berkelimpahan itu maksudnya gimana? Ya dari sini. Konsep di mana kamu mengartikan yang namanya uang.